Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ikhlas, jurusan manajemen dengan nomor NIM 19220066, akan menjelaskan rangkuman materi manajemen sumber daya manusia dari pertemuan 1 sampai 14 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Indra SEMM. Baiklah, yang pertama kita masuk pada ruang lingkup MSDM. Sebelum kita masuk pada ruang lingkup MSDM atau manajemen sumber daya manusia, langkah pertama kita mengetahui apa itu manajemen sumber daya manusia atau MSDM. MSDM adalah suatu proses perencanaan, pengendalian, dan pengarahan terhadap kegiatan-kegiatan pengembangan dan pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian sumber daya manusia agar tercapai beberapa tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Sedangkan ruang lingkup SDM yaitu perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada penganalisan jabatan dan pekerjaan. Yang ketiga ada perekrutan dan penyelesaian karyawan sumber daya manusia yang dibutuhkan sesuai dengan syarat dan sistem tertentu. Yang keempat ada perkenalan latar belakang perusahaan dan organisasi suatu perusahaan. Yang kelima ada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. 6 penilaian prestasi dan kinerja karyawan. 7 perencanaan dan pemberian kompensasi atau upah. Yang kedelapan ada motivasi karyawan, memperhatikan kesejahteraan karyawan dan keselamatan karyawan. Dan yang selanjutnya kita masuk kepada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan atau persyaratan untuk mengatur arus gerak dari tenaga kerja di dalam dan keluar organisasi. Dengan kata lain, tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk mempergunakan sumber daya manusia seefektif mungkin agar memiliki sejumlah pekerjaannya memenuhi persyaratan atau kualifikasi dalam mengisi posisi yang kosong apapun posisi tersebut. Yang kedua ada metode informasi dan peramalan tenaga kerja terbagi dari 3. Yang pertama ada organisasi, situasi persediaan tenaga kerja, dan peramalan. Dan yang selanjutnya kita masuk kepada analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah suatu mendeskripsikan pekerjaan untuk memberikan informasi dalam rangka mendesain, mengembangkan organisasi, rekrutmen, manajemen kinerja, dan pelatihan. Analisis pekerjaan merupakan suatu penilaian secara mendalam, sistematis terhadap suatu pekerjaan untuk memperoleh manfaat dan hasil tentang tugas, tanggung jawab, sifat pekerjaan, serta syarat jabatan untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Tujuan analisis pekerjaan yang pertama ada job description, ada job classification, ada job evaluation, job restructuring, dan yang berikutnya ada penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja mempunyai 2 pengertian, yaitu yang pertama adalah proses pencarian dan pemikat para calon pelamar atau karyawan yang mampu untuk melamar sebagai karyawan di suatu perusahaan. Yang kedua ada proses mendapatkan 9 calon tenaga kerja yang berkualitas untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan penarikan tenaga kerja ada secara umum adalah penarikan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Dan selanjutnya kita masuk pada seleksi. Seleksi adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar atau orang atau individu yang memenuhi kriteria dari perusahaan tersebut. Seleksi ada proses indikasi dan pemilihan orang-orang dari sekelompok pelamar yang paling cocok dan memenuhi syarat utama dari jabatan yang sudah ditentukan. Tujuan dari seleksi adalah
menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan dan pekerjaan, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia suatu perusahaan, memperlakukan pelamar secara adil dan menjalankan diskriminasi, memperkecil tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Yang selanjutnya kita masuk pada penempatan dan program orientasi. Penempatan adalah suatu tindak lanjut dari seleksi, menempatkan calon karyawan yang diterima atau sudah lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkannya dan menjelaskan wewenang dari tugas tersebut kepada calon seleksi tersebut. Yang kedua ada orientasi. Orientasi adalah suatu kegiatan yang dimaksud untuk memperkenalkan karyawan baru pada perusahaan, kelompok kerja, lingkungan kerja, dan atasan. Jenis-jenis penempatan yang ada 3. Yang pertama, karyawan dipindahkan ke posisi lain yang lebih tinggi. Dan yang kedua, karyawan dipindahkan ke posisi lain setara baik dari segi bayaran, tanggung jawab, atau level organisasinya. Yang ketiga, ada tanggung jawab maupun level organisasi yang sesuai dengan segi bayarannya. Tujuan orientasi yaitu membantu para karyawan baru menyelesaikan diri dengan memperkenalkan mereka pada peran mereka masing-masing, organisasi dan kebijakannya, serta rekan-rekan kerja pada lingkungannya. Manfaat program orientasi, yang pertama mengurangi kecemasan karyawan, yang kedua karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik, yang ketiga mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. 4. Ada karyawan baru menjadi lebih mandiri. 5. Mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Yang selanjutnya ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Adalah pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja yang terjadi karena berbagai sebab. Yang pertama itu adalah selesainya perjanjian kerja pada waktu tertentu. Pekerja melakukan kesalahan berat. Yang ketiga, pekerja melanggar aturan yang telah dijanjikan oleh perusahaan. Yang keempat, yaitu pekerja menerima PHK meski bukan karena kesalahannya. Yang kelima, PHK masalah karena perusahaan rugi atau bangkrut. Yang keenam, peleburan, penggabungan, perubahan status. Yang ketujuh, pekerjaan meninggal dunia. Dan yang ke-8, pekerjaan mangkir 5 hari atau lebih dari waktu yang telah ditentukan. Yang 9, pekerja sakit berkepanjangan. Yang terakhir ke-10, pekerjaan memasuki usia pensiun atau usia tua. Dan yang selanjutnya ada pengembangan tenaga kerja dan kompensasi. Pengembangan tenaga kerja adalah suatu usaha meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Sedangkan kompensasi adalah upah atas balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan, dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya itu ada perencanaan karir. Perencanaan karir merupakan kedudukan, rangkaian pekerjaan dan posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama masa kerjanya. Perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karir. Manajemen karir dapat disimpulkan bahwa penting bagi karyawan dan organisasi itu sendiri karena menjadi motivasi dalam bekerja dan mengembangkan diri. Sedangkan bagi organisasi, manajemen karir akan membantu merencanakan kebutuhan sumber daya manusia untuk masa yang akan datang. Yang selanjutnya kita masuk pada motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja. Motivasi kerja berasal dari bahasa Latin mover yang berarti dorongan atau daya penggerak.
Motivasi diberikan kepada manusia khususnya kepada para bawahan atau pengikut terkait dengan hal tersebut, maka yang dimaksud motivasi adalah mempersoalkan bagaimana cara mendorong gairah kerja bawahan untuk bekerja dengan keras dan memberikan semua kemampuan terbaiknya agar tercapai suatu tujuan organisasi. Jadi motivasi kerja adalah suatu modal dalam menggerakkan atau mengerahkan para bawahan agar mereka mau bekerja melaksanakan tugasnya masing-masing dalam mencapai sasaran penuh dengan kesadaran, kegairahan, dan bertanggung jawab tentunya. Dan yang selanjutnya prestasi. Prestasi secara etimologis berasal dari bahasa Belanda yaitu prestati yang berarti hasil dari usaha. Prestasi dapat diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dengan mengandalkan kemampuan intelektual, emosional, spiritual, serta ketahanan diri dalam menghadapi situasi di semua aspek kehidupan. Yang selanjutnya ada produktivitas kerja. Istilah produktivitas mempunyai arti yang berbeda-beda untuk setiap orang yang berbeda, dan penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan pemakainya. Produktivitas kerja merupakan salah satu aspek penting yang menjadi perhatian utama sebagian besar organisasi atau perusahaan. Produktivitas mencerminkan efisiensi dan efektivitas sebuah organisasi. Produktivitas adalah hasil perkalian antara efisiensi dan efektivitas. Dan berikutnya kita masuk pada kepuasan kerja, stres, dan konflik kerja. Kepuasan kerja berarti perasaan mendukung atau tidak mendukung yang dialami karyawan dalam bekerja. Sedangkan stres yaitu suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosional atau proses berpikir dan kondisi seseorang. Sedangkan konflik kerja adalah ketidaksesuaian atau perselisihan antara dalam pertentangan antara dua orang atau lebih atau kelompok dalam organisasi, adanya hambatan atau pekerjaan. Dan berikutnya kita masuk pada budaya organisasi, perubahan organisasi, dan pengembangan organisasi. Budaya organisasi adalah makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi lainnya. Sedangkan perubahan organisasi yaitu secara etimologis dapat bermakna sebagai usaha atau perbuatan untuk membuat suatu perbedaan dari sebelumnya. Sedangkan pengembangan organisasi adalah tahap penerapan organization development yang bertujuan untuk pengembangan organisasi, meningkatkan kinerja keseluruhan perubahan dengan meningkatkan produktivitas perusahaan. Dan berikutnya ada audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia adalah kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seseorang atau kelompok lembaga independen yang bertujuan untuk mengevaluasi atau mengukur lembaga perusahaan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan kriteria yang telah ditentukan. Manfaat dari audit sumber daya manusia yaitu mengidentifikasi kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia bagi organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Tiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara anggota-anggota Departemen Sumber Daya Manusia. Dan terakhir, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Dan yang terakhir kita masuk pada pemeliharaan sumber daya manusia atau human resource maintenance, yaitu usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktivitas untuk menunjang tercapainya tujuan dari perusahaan. Asas-asas pemeliharaan sumber daya manusia ada 5. Yang pertama, asas manfaat dan efisiensi. Yang kedua, asas kebutuhan dan kepuasan. Yang ketiga, asas keadilan dan kelayakan. Yang keempat, azas peraturan legal. Yang terakhir, azas kemampuan perusahaan.
Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan tak kurangnya saya mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanyalah milik hambanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.